Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama dan para pendengar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelancaran rezeki dan juga keberkahannya tentu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap insan yang ada di muka bumi ini, tanpa terkecuali siapapun dia, apapun profesinya, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, atau seseorang yang berprofesi sebagai petani misalnya, yang menginginkan hasil panen yang melimpah. Seorang pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Seorang karyawan menginginkan gaji yang tinggi. Begitu seterusnya, sesuai dengan profesinya masing-masing, seseorang akan menginginkan hasil yang maksimal. Sebagai bentuk ikhtiar yang memang Allah perintahkan untuk senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Maka tak heran ketika mereka yaitu menggerahkan daya dan upayanya untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Pagi, siang, sore, malam terus berusaha semaksimal mungkin tanpa mengenal lelah, bahkan tanpa mengenal waktu. Semuanya mereka kerahkan yaitu demi tercapainya apa-apa yang mereka inginkan. Namun pendengar yang berbahagia, setelah segala daya dan upayanya mereka kerahkan, pertanyaannya, apakah angan-angan yang indah tersebut, harapan-harapan, cita-cita, yaitu diantaranya rezeki yang lancar dan berkah, apakah pasti akan dicapai? Tentu jawabannya adalah belum tentu. Terkadang tercapai, terkadang pula tidak tercapai. Berapa banyak orang di luar sana, misalnya seorang pedagang yang mengalami bangkrut, seorang petani mengalami gagal panen, dan tidak sedikit seorang karyawan yang mengalami namanya PHK. Kemudian akan muncul pertanyaan sederhana bagi sebagian mereka, mengapa aku masih belum berhasil? Padahal aku sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Semuanya aku korbankan, bagi itu materi, waktu, pikiran, semuanya. Tapi kenapa belum berhasil? Jawabannya adalah karena ada satu faktor. Dan justru faktor inilah yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Faktor tersebut yaitu ketentuan dari Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam jagat raya ini. Semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Termasuk tempat kita untuk mencari nafkah, termasuk diri kita ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun usaha kita, ikhtiar kita, namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita berhasil, maka mustahil kita akan berhasil. Karena Allah sudah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita berhasil, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Termasuk ketika kita belum berhasil, itu juga menjadi ketentuan Allah. Jadi selain kita usaha secara fisik, kita juga harus bisa mencari cara bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi ketentuan yang terbaik bagi kita. Nah, pendengar yang berbahagia, jalan satu-satunya yang dapat mengantarkan kita ke sana untuk mendapatkan ridhonya Allah, sehingga harapan kita Allah senantiasa memberi ketentuan yang terbaik bagi kita, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah memenuhi kebutuhannya. Pendengar yang berbahagia, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam buah manis dari ketakwaan. Dengan bertakwa, maka Allah beri solusi dari berbagai macam permasalahan. Dengan bertakwa, maka Allah akan kucurkan rezeki yang begitu melimpah, bahkan tiada batas. Dengan kita bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memenuhi kebutuhan kita. Itu baru kenikmatan dunia yang Allah berikan. Kalau nanti di akhirat sudah tidak diragukan lagi bahwa bagi kita yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi pendengar yang berbahagia, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah dipastikan kita akan merasakan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Termasuk di dalam kebahagiaan tersebut, rezeki kita akan diberi lancar, rezeki kita akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk kita senantiasa bertakwa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan Allah semakin ridho dengan kita, dan kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.